bukan Benyamin Ketang dari Wuluhan Jember itu, bukan, tapi justru Habib Hani bin Yahya As-Segaf Hansakov Ba'alawi, agen Mossad di Indonesia ini. Lah ini kiai-kiai nggak paham, lalu mengundang Hani As-Segaf di pesantrennya kiai, santri-santri suluh nyium tangannya. Lah piye toki? Hansakov atau Hani As-Segaf itu preman, tatoan semua badannya. Santri-santri karena husnudzon, lucu-lucu, kiainya juga tidak menerapkan ainul basiroh, kewaspadaannya, suruh nyiumi orang-orang dajjal ini. Mohon maaf, inilah yang namanya dajjal-dajjal, tentara dajjal. Oke, bapaknya Hani As-Segaf ini loh, John Sakafa, aslinya tuh Yahya As-Segaf. Ini fotonya, ini fotonya ini. John Sakafa pernah bertugas sebagai utusan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kawasan Timur Tengah. Dia satu-satunya tokoh Indonesia yang pernah bertemu pimpinan tertinggi Badan Intelijen Israel, Mossad. Edaran demi menjaga kondusivitas, ukhuwah dan kerukunan seluruh alumni Pondok Pesantren Lirboyo Himasal, kami atas nama pimpinan pusat Himasal menginstruksikan kepada seluruh alumni untuk tidak membahas polemik nasab dan atau apapun yang memancing perdebatan nasab. Ini namanya mengebiri, ya, anggota Himasal untuk mencari, ya, informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapati dari pesantren Hidayatul Mubtadiin dan alumni-alumni pesantren lulusannya. Ini berbahaya. Kalau memang, ya, demi kondusivitas silaturahmi Himasal, harusnya Lirboyo juga tidak mau menerima acara yang dihadiri oleh Habib. Ini namanya adil? Enggak. Dilarang membahas tapi mendatangkan Dik Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Besok itu tanggal 20 hari santri itu, ya, ada Dik Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir As-Sakaf atau As-Sakaf itu, yang LDII itu bolone NO, Habib Rizik gurune NO. Ayo piye toki? Yusuf Mansur ya idolane NO, piye toki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Mencoba untuk mengaktifkan bersama ainul basiroh kita dalam mencermati suasana di mana ada permainan elit yang menguasai media di Indonesia, yang sengaja memancing supaya orang-orang yang terlihat alim tapi awam, ya, alim tapi awam, ini bergerak secara massa untuk memprotes informasi yang disebarkannya. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh media, khususnya TV Trans 7 yang kita simak dan dengar bersama. Dilema memilih mana yang harus dibela. Kalau saya secara pribadi membela Lirboyo misalnya, pasti akan disalahkan oleh orang yang hidup basirohnya. Jika saya membela Trans 7, saya akan disalahkan oleh orang yang hanya hidup ilmiah alamiahnya. Ain bukan ainul basirohnya. Nah, ini serba dilema dalam menghadapi problema yang ada antara Trans 7 dan Lirboyo. Saya
guru-guru saya, keilmuan sanad saya, keilmuan saya itu saya sampai Lirboyo. Bahkan kalau dirunut itu seandainya ya saya meninggalkan Yai Makhrus itu bisa, karena Yai Manap Abdul Karim langsung mendapatkan kekasih ya, seorang murid yang puluhan tahun mondok di sana itu guru saya. Tapi setelah itu diteruskan oleh menantu beliaunya. Jadi perlu diketahui bersama bahwa Lirboyo itu hanya menantu-menantu. Yai Manap tidak memiliki putra. Saking sayangnya saya terhadap Lirboyo, maka saya menasihatinya. Apa yang saya nasihatkan kepada keluarga besar Lirboyo? Hidupkan Ainul Basiroh kalian, wahai orang-orang yang saya hormati, para kiai, para gus, para bunyai yang ada di sana. Karena apa? Dajjal, pendusta itu sudah bergerilya kemana-mana, di mana saja, mengelana, ya. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Yang tahu itu yang berkelana itu. Lah para kiai-kiai sepuh pondok pesantren kita terlena, menikahkan anaknya, mendapatkan menantu dari kalangan mereka. Ini sangat berbahaya. Bahkan kemarin waktu postingan terakhir yang kami udarakan ya, itu kami cabut kembali gara-gara apa? Kami menghormati suasana yang masih belum kondusif. Jangan sampai Lirboyo mendapatkan tambahan ya, beban pemikiran, biar berfokus dulu untuk menghadapi Trans 7. Trans 7 sendiri ya itu sebenarnya ya untuk menaikkan rating lah gitu loh. Jadi jangan disikapi berlebihan. Ini permainan media kok. Inilah yang namanya program The Indonesian Israel ya, Public Affair Committee. AIPAC. AIPAC itu programnya Mossad. Mossad itu agen intelijennya Israel yang ada di Indonesia. Siapa saja mereka? Nanti kita bahas bersama. Sambil tetap menyampaikan tema, saya juga berhak untuk membaca tulisan panjenengan semua. Bu Sirza Surofa Kabib menjanjikan surga, jangan Kabib ini. Surga di tangan kirimu, bukan tangan kananmu. Kebalikannya, gitu. Jadi yang dimaksud Masih Dajjal itu masih itu bisa memiliki arti beraneka warna, tergantung letak kalimat sebelum dan sesudahnya. Jadi di dunia ini yang mendapatkan gelar Al-Masih itu dua, Isa Al-Masih dan Dajjal Al-Masih. Lah Al-Masih itu bisa dimaknai banyak seperti kata-kata kiamat. Kalimat kiamat itu satu kata multi makna. Jadi kita selama ini ya ditipu dengan surga ala mereka, padahal aslinya itu neraka. Racun di tangan kananmu, nah, pilih racun saja. Itulah yang asli surganya Allah Ta'ala. Itu kebalikannya. Karena apa? Ketika Anda dikasih dawuh ijazah nadhiri wa nadhiru nadhiri fil jannah, orang yang melihat wajahku dan orang yang pernah melihat orang yang melihat wajahku, maka dia akan masuk surga mendapatkan syafaatku. Jangan diikuti itu. Nggih, Bu Sirza Surfa, Pak Lencai Bundes sepakat ya? Siap. Pak Sukriyadi narasinya ngeledek, bukan ngeledek
Ya, begini loh. Kembali ke Lirboyo dan Trans 7. Saya ini orang pesantren, bahkan sampai sekarang walaupun saya nasionalan, kantoran, kampusan, tapi tetap tidak hilang tradisi kepesantrenan saya. Anak-anak saya di pondok KB, di pondok pesantren semua. Jadi saya tidak benci dengan pondok pesantren. Jangan salah persepsi, asumsi, interpretasi. Sama yang disampaikan oleh guru gembel ya. Guru gembel itu senang pesantren gitu loh. Tapi kadang orang menyalah tafsiri, benci itu seperti PKI, cucu PKI, begitu tuduhannya. Tapi enggak begitu gitu loh. Kita memahami pesantren itu seperti apa. Ini kan gara-gara kasus rubuhnya musola Al-Khazini Sidoarjo sana yang menewaskan 67 lebih nyawa santri yang sedang sholat di dalamnya. Lalu merembet kemana-mana. Belum sembuh luka ini, tiba-tiba Trans 7 menampilkan wacana yang berbahaya, mengadu domba. Akhirnya terpancinglah ya, khususnya pondok pesantren Lirboyo. Tidak hanya Lirboyo saja, sebenarnya ada 11 sampai 12 yang sesuai dengan gambar itu, Pak Sukriyadi. Jadi narasinya ngeledek, bukan ngeledek. Ngeledek itu kayak bahasa Jawanya ngeledek itu apa? Tayupan ngeledek. Bukan gitu. Pak Lencai bongkar aja ya enten Zionis ya. Burus Kiai saya putri ngeledek apa guys? Ngeledek Kiai Ketos sehat selalu Pak Yanuria dan Gus Fuad Baret siap nggih. Gus Fuad Baret itu sementara jarang mengudara, tiarap untuk mengatur strategi. Kadang perang itu tidak harus menyerang, tapi kadang-kadang harus mundur dulu mempersiapkan alat perang. Gitu loh. Nggih. Jadi kenapa kemarin itu saya sempat posting ratusan yang like, dan baru berapa menit itu sudah banyak yang menulis komentar, karena memang benar surat edaran ini loh, gara-gara kan ini bertubi-tubi lah. Setelah surat edaran ini keluar, Trans 7 beredar ya, lalu menyebar, lalu semuanya ikut-ikutan berkomentar gitu loh. Asbabun nuzulnya itu seperti ini loh pertamanya. Lah saya sendiri ini kurang setuju bagaimana edaran demi menjaga kondusivitas, ukhuwah dan kerukunan seluruh alumni Pondok Pesantren Lirboyo Himasal. Kami atas nama pimpinan pusat Himasal menginstruksikan kepada seluruh alumni untuk tidak membahas polemik nasab dan atau apapun yang memancing perdebatan nasab. Ini namanya mengebiri ya anggota Himasal untuk mencari ya informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapati dari pesantren Hidayatul Mubtadiin dan alumni-alumni pesantren lulusannya. Ini berbahaya. Kalau memang ya demi kondusivitas silaturahmi Himasal, harusnya Lirboyo juga tidak mau menerima acara yang dihadiri oleh Habib. Ini namanya adil. Enggak, dilarang membahas tapi mendatangkan Dik Syekh bin Abdul Qadir As-Sakaf. Besok itu tanggal 20 hari santri itu ya, ada Dik Syekh Abdul Qadir bin Abdul Qadir As-Sakaf atau As-Sakaf itu yang LDII itu bolone NO, Habib Rizik gurune NO, ayo piye toki? Yusuf Mansur ya idolane NO, piye toki? Ini akan meracuni ya santri-santri yang ada di Lirboyo yang puluhan ribu ini sampai alumni-alumni. Kalau toh memang melarang ini, silahkan. Ini ranah pribadi selain dari grup Himasal ya, boleh membahas ya. Tapi kalau pas di Himasal ya dibahas tipis-tipis saja, asalkan ada datanya. Begitu loh. Kalau toh dulu, saya dulu waktu mondok sampai Jawahirul Maknun, sampai Uqudul Juman ala Hidayatul Mubtadiin Lirboyo, ya tidak pernah mendapatkan pelajaran-pelajaran ilmu nasab seperti yang saya
miliki, saya dapatkan dari yang lain, tapi dapat modal alat untuk membuka semua ilmu yang ada. Ya dari Lirboyo. Itu. Jadi jangan sampai memfitnah saya ini benci Lirboyo. Enggak, masalah tradisi budaya. Ya, salaman mencium tangan itu enggak apa-apa. Yang kurang ya memahami arti dari hak asasi manusia itu kan ya melempar susu, ya melempar jeruk seperti bola diterima itu menungso, disulung berangkang, ya ini nanti akan digiring ya ke kasus yang sama ketika santrinya Habaib juga mencium kaki Habib, mencium bekas tempat duduk dan tempat jalan pijakannya Habib untuk tabarukan. Nanti akan disamakan, lalu kita ini akan divonis sebagai ya seperti PKI ya, yang menyerang Lirboyo pertama kali ala Gus Baha ya. Ora, yang pertama kali diserang PKI itu justru Pondok Gontor 48 itu loh. Nanti kita bahas pada tema yang khusus. Jadi ini namanya adil, kembali kepada surat edaran ini. Setelah saya teliti, surat edaran ini pun tidak sahih 100%. Saya hitung kok. Ya. Stempel Pondok Pesantren Kediri Lirboyo ini tidak sama seperti stempel aslinya. Ada gerigi yang ini palsu, ini 80 gerigi keliling. Yang asli cuma 60. Dan bintang kiri kanan ini lebih kecil dan lebih naik ke atas. Saya ini peneliti loh ya, gak bisa ditipui. Tanda tangan Romo Yai Anwar Mansur ini juga saya masih jumbuh, tasabuh. Kemarin saya ngepel langsung ke dalam, diakui memang ini benar edaran di Lirboyo. Oke, saya mengalah supaya tidak membebani, akhirnya saya tarik lagi postingan kami. Tapi ini jelas tidak pas. Ini nanti akan kembali pada hukum fikih, ya. Ghosab itu boleh idza ulima ridhohu, ketika diketahui ya ridhonya orang yang memiliki. Tapi kalau seperti ini nanti kan berbahaya. Nanti kalau misalkan ya Romo Yai Anwar Mansur wafat ya, terus akan jadi apa itu? Beliau sudah sepuh 90 tahun usianya, ya sering sakit-sakitan juga, ya mohon maaf. Jadi Trans 7 yang menampilkan gambar Romo Yai Ali Mansur itu salah. Jangan pakai gambar beliaunya, itu namanya orang su'ul adab itu. Jadi Trans 7 itu yang golek masalah. Jadi Trans 7 salah dalam hal itu, cari gambar yang tidak seperti itu gitu loh. Jangan dilihat mobil Alphardnya, mobil Pajero-nya, jangan. Ya, secara profesional lah awak media itu dalam mencari data yang perlu ditampilkan ke publik semua itu. Jangan seenaknya, wis pokoknya itu bener. Ya pas kayak yang ini ki, sampean kena hujat semua. Jadi Trans 7 itu salah. Karena apa? Trans 7 itu sebenarnya lebih dekat kok dengan Salafi jihadi loh ya, bukan Salafi yang salafus soleh lah ya, dan dekat dengan Ba'alawi. Para pengisi siraman rohani yang ada di Trans 7 itu rata-rata dari Ba'alawi. Ini namanya mau menampar muka sendiri. Mohon maaf, mau menampar muka sendiri tapi dilemparkan ke Lirboyo, lalu supaya marah alumni-alumni, kiai-kiai, sampai respon begitu cepat Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, bahkan Romo Yai Said Agil Sirot, bahkan Kiai Haji Maduddin Usman juga turut marah. Kalau saya nggak marah saya. Bukan saya setuju dengan Trans 7, bukan. Saya nggak marah gara-gara apa? Ya namanya nasihat, namanya orang nggak ngerti. Lagi kita kasih tahu supaya ngerti gitu. Bahwa di pesantren itu ada budaya, adat dan istiadat yang dijaga, terjaga secara turun-temurun, dan itu diuri-uri oleh kalangan pesantren salafiyah ya, bukan yang modern ya, yang salafiyah.
Jadi salafiyah salafus soleh dengan salafiyah salafi wahabi itu beda. Salafi itu mana yang masih mengadopsi kitab-kitab kuning, kitab-kitab klasik gitu loh. Masih menggunakan standar sopo iku ing dalem, wong dan lain sebagainya. Ini yang perlu dipahami ya oleh semua masyarakat di Indonesia ini, bahwa tradisi pesantren itu nguri-nguri budaya. Cuma jangan berlebihan, maksud saya itu jangan berlebihan. Dulu kan belum ada kamera ya. Jadi ngelakukan seperti itu ya nggak apa-apa, nggak ada kamera. Sekarang kan ada kamera, ada CCTV. Kalau ada misalkan sekelas ya Gus Miftah itu ya, bagi-bagi duit, bagi-bagi barang itu kayak hewan ya. Hormati orang, jangan nyebar-nyebar barang seperti kasih makan hewan piaraan. Nah ini kan ya perlu dikritik gitu loh, perlu dikritik. Lah seharusnya pondok pesantren itu jangan anti kritik, open kritik harusnya, begitu. Pak Darawulan, ya kan sengaja dibikin gitu sama Habib Pak ya enggak. Oleh sebab itu kalau memang mau demo ya menghujat Trans 7, ya harusnya blokir Trans 7, ya blokir Mbak Alawi sekalian. Jam ini di Monas ada pengajian istighosah dan doa yang dipimpin oleh Mas Umar bin Hafid. Ya blokir, nggak boleh masuk ke Indonesia seperti Arab Saudi. Karena Mas Umar bin Hafid ini bagian daripada Al-Masih, sama saja. Bukan Al-Masih Isa, tapi Al-Masih yang jenengan tahu sendiri artinya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid titik-titik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini anjuran Rasulullah. Itu yang saya baca setiap tahiyat akhir sebelum salam biasanya. Kalau nggak kesusu loh. Kalau kesusu ya setelah tasyahud sholawat langsung salam saya. Pak Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam jikong bakar dicutik pakai kuku dimakan kipin sallallahu alaihi wasallam. Pak Maryono Rio, terima kasih atas kajian ilmu yang Pak Hari Agus Assalamualaikum. Pak Suat Sangin kok ini. Darawulan, Lirboyo mendukung DNA keturunan putri Nabi Muhammad SAW warna-warni. Oh nggih. Jadi begitu Pak Darawulan. Kalau memang mendukung ya nggak apa-apa. Lirboyo itu terpecah juga. Gitu loh. Kawan-kawan saya semua banyak dari Lirboyo. Lirboyo itu lulusannya juga berkualitas semua. Ya, berkualitas dalam hal keilmuan. Cuma namanya zaman itu kan ada perubahan peradaban ya. Ya kalau tidak mengikuti perkembangannya ya ketinggalan zaman kan gitu. Harus tetap mengikuti sampai sekarang gitu loh. Banyak kiai sepuh yang minta kiriman saya PDF kitab ini Al-Fakhri Al-Majdi Tahdhibul Ansab Sirrus Silsilah Al-Alam, ya saya kirimi. Tanya ini, tanya saya layani gitu loh. Wong namanya sama-sama berbagi kan begitu. Nggih, Pak Rudianto kok budaya ngesot pada kiai ini adalah budaya Hindu yang ada kasta-kasta. Nah, apakah para kiai masih menganut budaya Hindu? Lah, ini loh Pak Rudianto kok. Yang saya tidak setuju ke itu gitu loh. Jadi ada yang budaya baik, al-muhafadzah ala qadimis sholeh, tapi wal akhdhu bil jadidil aslah itu tetap harus di darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Gitu loh. Jadi tidak boleh nguri-nguri tradisi yang buruk. Tradisi yang lebih baik, oh jangan ngesot lah gitu loh. Kayak ketoprak itu kan Pisowanan Agung kan ngesot ya. Di Jogja, di Solo itu kalau ada pisuanan resmi saya itu kadang ngesot itu loh. Tapi setelah itu saya berdiri, ini hanya nguri-nguri budaya saja. Kalau di keraton itu saya ngesot. Tapi setelah itu ya berdiri lagi biasa, cuma nguri-nguri seperti dulu itu loh. Gitu loh. Tapi kalau di pesantren di tempat saya ini nggak ada ngesot-ngesot, itu nggak ada. Nggak ada. Kadang-kadang itu perlu diterapkan. Kiai, pengasuh, ustadz, guru ngaji itu minta maaf kepada santri. Mungkin sepekan sekali atau 1 bulan sekali lah. Gara-gara apa? Mohon maaf nak yo, dalam rangka saling menasihati bersama. Seandainya ada yang kurang pas ya sehingga galak-galak nemen apa ya, saya tolong dimaafkan. Nah, itu harusnya ini wal akhdhu bil jadidil aslah Pak Rudi. Pak tadi siapa Pak Rudianto kok nggih. Nggih.
Nggih begitu. Nanti nggak ada bedanya sama Ba'alawi. Ya inilah yang akan dibuat senjata oleh Ba'alawi. Coba itu deloken kiai-kiai yang ngono. Kenapa Habib ngeyo ngono kok diprotes karo gembolan kiai iku paling akan diadu kita sesama kiai. Ini cara apa? Cara Israel yang sudah memiliki agen yang ada di negara kita ini. Gitu. Jadi ini, Pak Masraf sama itu ya, apakah salahnya Ponpes harusnya dibijaksana dalam menyikapi kritik tentang pondok pesantren yang memang kadang-kadang menunjukkan sikap yang feodal. Nggih Pak Masraf. Tapi yang mengkritik dan meluruskan itu ya seperti saya, seperti jenengan mungkin ya, kalangan pesantren sendiri dari dalam. Kalau dari luar orang setuju nggak pernah nyantri, kritik pasti ditolak sama alumni, sama santri, sama kiai. Tapi kalau yang dari dalam sendiri seperti saya ini, insya Allah diterima. Karena apa? Saya sudah nyantri lama sama gitu loh. Jadi ada yang perlu dibenahi gitu loh. Dulu memang benar ya, nguri-nguri tradisi, tapi sekarang ini mungkin ya dirubah dikit demi sedikit atau dikurangi ya. Apalagi penghinaan jeruk ditompel, langsung ditompel dipangi menungso ya. Kayak pitik piye to iki. Pondok pesantren nggak ada santri, sepi. Sopo sih diajar ngaji. Padha wae saling membutuhkan. Kita ini saling membutuhkan. Perguruan tinggi nggak ada mahasiswa-mahasiswi, sopo sing bayari. Ya kalau negeri ya bubar langsung digabung dengan perguruan tinggi lainnya. Kalau swasta ya acur, buyar. Gitu. Jadi semua itu saling membutuhkan. Kiai butuh santri, santri butuh kiai. Lah, kiai dibutuhkan oleh umat ini, ya jangan adikan, adigung, adiguno. Apalagi kalau kiainya saya percaya gus-gusnya ini loh, yang ingin selayaknya anak raja seperti Pangeran Ndoro. Ya. Sebenarnya kalau saya mau ngit-ngit ini kena semua kok. Tapi saya sudahlah nggak mau membebani Lirboyo. Ini namanya nggak adil. Melarang sing duwe ilmu Gusti Allah. Bukan Lirboyo. Sing duwe ilmu Gusti Allah dudu sida kiri. Sing duwe ilmu Gusti Allah dudu ploso. Ploso, Lirboyo, sida kiri, Gontor dan lain semuanya itu hanya mendapatkan amanah dari Allah supaya menyampaikan risalah. Itu loh, jangan merasa ilmu milik saya nggak ikut aturan saya, ilmu nggak manfaat, nggak bisa begitu. Ini pemahaman klasik. Turen Channel, pesantren jarang kritisi sesama pesantren, gitu jarang. Inilah Pak Turen Channel kan, kami ini bergerak supaya ya tidak disuudoni. Namanya yang menasihati sesamanya kan enak itu. Nggih. Jadi melalui panjenengan Pak Fadli Hermawan Asmul, ternyata Israelnya ketemu PBNU, nggih kemarin itu. Oleh sebab itu antara ya Trans 7 dilema lah dengan Lirboyo, plus ada program yang sudah sejak 2002, yakni kalau di Mamarika itu ada American Israel Public Affairs Committee, itu yang mengatur politik, budaya, kekuasaan, bisnis yang ada di Mamarika. Lobby Israel, lobby Yahudi di atas parlemen, mereka kuat secara finansial. Jadi di atas parlemen kita lah kalau di sini itu ada lobby Yahudi. Lobby Yahudi itu IPEC kalau di Mamarika. Kalau di Indonesia IPEC, The Indonesian Israel ya Public Affairs Committee, untuk mengendalikan negara, dan sudah berdiri sejak 2002. Ada badan pendirinya, diantaranya yang paling vokal bukan Benyamin Ketang dari Wuluhan Jember, itu bukan, tapi justru Habib Hani bin Yahya As-Segaf Hansakuf, Ba'alawi, agen Mossad di Indonesia ini.
Lah ini kiai-kiai nggak paham, lalu mengundang Hani Assegaf di pesantrennya kiai, santri-santri suruh nyium tangannya. Lah piye to Ki? Han Sagof atau Hani Assegaf itu preman, tatoan semua badannya. Santri-santri karena husnudzon, lucu-lucu, kiainya juga tidak menerapkan ainul basiroh, kewaspadaannya, suruh nyiumi orang-orang dajjal ini. Mohon maaf, inilah yang namanya dajjal, tentara dajjal. Dajjal itu pertamane sangka negara Yahudi, kota Yathrib, Madinah, menyebar kemana-mana seluruh dunia. Al-Masih itu nama menyebar, berkelana. Ya bahasa spiritualnya ya safari dakwah lah, itu bahasa spiritualnya. Dan kita tidak waspada. Mohon maaf, mohon maaf. Nggih, sekali lagi maafkan saya Pak Lencai Bunce. Yes, Habib Hani Assegaf agen Mossad. Nggih. Bapaknya Hani Assegaf ini loh, John Sakafa. Aslinya tuh Yahya Assegaf. Ini fotonya, ini. Ini fotonya ini. John Sakafa pernah bertugas sebagai utusan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kawasan Timur Tengah. Dia satu-satunya tokoh Indonesia yang pernah bertemu pimpinan tertinggi Badan Intelijen Israel, Mossad. Ini kena anaknya Hani, gitu. Hani Assegaf kelahiran Surabaya. Bapaknya kelahiran Surabaya. Bapaknya Gresik, ini loh yang John Sakafa ini loh. Yahya Assegaf. Yahya itu kan John sih. Nabi Yahya itu aslinya Yohanes. Yohanes singkatannya John Rambu. Yahya itu bahasa Arab karena duwe anak matian supaya uripan akhirnya duwe jeneng Yahya. Nek wong Jawa ya duwe anak matian duwe jeneng urip utawa waras utawa selamat. Nggih. Pak Ahmad Ghufrani, sepintar, sesaleh, secerdas apapun kamu, jika bukan Habib dan anak kiai besar, jika di NU kamu akan tetap jadi jongos leres jenengan. Nggih. Pak Nur, Bu Nur, Ante Mbah Wali Pekalongan, Bupati Pasuruan, Dek Rusdi, ya, sekarang jam ini berkumpul. Ini suratnya saya punya. Inilah suratnya saya punya. Mulai jam habis sholat isya tadi, ya, ini suratnya. Kemungkinan 300 orang diundang untuk membahas masalah konflik sosial katanya. PWLS nggak diundang. Inilah. Ini pemerintah Kabupaten Pasuruan, sekretariat daerah. Ini yang diundang ini loh, Bupati Pasuruan, Wakil Bupati sampai ini pondok-pondok pesantren, Ibnu, Ketua AKD, wah semua diundangi. PWLS tidak diundang, Gus Huda nggak diundang, Gus Wadi nggak diundang. Tahun 2024 itu dulunya Bupati Pasuruan itu siapa sih? Haji Muhammad Rusdi Sutejo. Itu mukibin aku deh. Kemarin waktu hall di Solo, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kesana. Ini fotonya. Fotonya. Pernah menjadi bendahara DPC Petanisia Habib Lutfi bin Yahya. Terakhir 2024 karena jadi bupati mungkin mengundurkan diri atau diganti atau PLT, ya. Terus relawan Daru, derek guru Habib Lutfi, apa bedanya dengan Menteri Agraria? Nusron Wahid Klop. Inilah programnya Petanisia plus The Indonesia Israel Public Affairs Committee. Saya punya akte pendirian plus program-programnya. Plus program-programnya. Pasal kelima, mendukung pencalonan presiden, para menteri, gubernur,
bupati dan pendanaan dari 10% dana sosial korporat, responsibility dan hibah atau dana grant dari pendukung internasional, kerjasama bisnis dan investasi di Indonesia untuk kepentingan Indonesia dan rakyat Indonesia, demokrasi, anti kekerasan dan pluralisme. Ini program dari AIPAC. Dan banyak di antara kita, kiai-kiai ustadz kita itu nggak melek. Mohon maaf. Oleh sebab itu bacalah, hafalkanlah surat Kahfi itu. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziba, itu doktrin yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan. Ya, Al-Masih. Lalu dikiaskan dengan ucapan dusta yang menyebar kemana-mana, yang akhirnya kenapa Rasulullah bersabda, man hafidho asyra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Itu ini manfaatnya, waspada, waspada. Jadi inilah perlunya kita kiai-kiai guru ngaji, ya lulusan pondok pesantren salafiyah juga, milikilah ini, beli di Shopee John Sakafa, tapi sekarang habis katanya. Ya, John Sakafa. Sakafa itu ya Asegaf itulah. Sakov kalau dulu zaman Belanda di Indonesia itu ada penyelenggara haji dari Vilma El Sekop namanya. Itu sana begitu. Asakov, Asegaf, El Sekop, Sakafa, Hansakov, Sakov, podo ae lah. Itu tuh orangnya. Bersama dengan Benyamin Ketang, asli Wuluan Jember. Benyamin Ketang ya kita iya nggak patah sukses ya. Jadi Hansakov atau Hani Asegaf ya, itu jelas sakit. Munarman sendiri itu tahu, tapi kenapa Munarman FPI itu lo ngerti kok pernah berselisih dengan Hansakov ini kok, tapi pura-pura tidak tahu sekarang. Jadi perjuangan FPI ala Mas Rizik Syihab ini nggak jelas. Karena apa? Jelas kalau di antara golongannya sendiri, Hani bin Yahya Asegaf ini loh, John Sakafa ini, bapaknya Hani Asegaf ya, sama-sama klannya itu ya dibela. Padahal ini kerjasama. Sebagai sekjen Petanesia anaknya, yakni Hansakov ini ya, dan sekjen Petanesia plus AIPAC di Indonesia. Saya punya ADART-nya ini. Sejak 2002 berdirinya, cuma launching 2010 di Jakarta. Lebih duluan AIPAC, agen Mossad yang menelusup masuk ke Indonesia daripada Petanesia. Kalau Petanesia itu resminya 2018, mulai ngerintisnya 2005, lah ini 2002. Lalu ketemu bersama ya, Hansakov ini mendapat tugas dari LB sana untuk merestorasi makam-makam keramat. Ya sama saja, memang sama seperti yang ada di Palestina. Ada di Palestina, ya seperti itu memang. Alhamdulillah. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal Petanesia, sebuah organisasi kebangsaan non politik yang khusus merestorasi. Sekretaris Jenderal Petanesia. Oleh sebab itu antara Hansakov dengan Dik Rusdi Suteja, Bupati Pasuruan ini ya ada hubungannya. Enggak ada hubungannya bagaimana? Ada hubungannya. Oleh sebab itu nanti Bupati, Gubernur, Menteri, anggota TNI, Polri semua dikuasai. Panjenengan bisa apa? Yang bisa memutuskan maju mundurnya Mamarika itu mereka. Pengalaman AIPAC di Mamarika dibawa ke Indonesia. Aduh. Sebenarnya
bahayanya komunis Cina itu tidak sebegitunya. Nanti jenengan nuduh saya lagi bela komunis Cina, Partai Merah, ya. Ya lebih berbahaya itu melalui jalur agama. Karena apa? Umat Islam Indonesia itu tidak menggunakan akal sehatnya. Rasa dan sifat kritisnya itu tidak ada. Husnudzon menerima begitu saja. Apalagi ulamanya rusak semua. Ulamanya merusak peradaban, keilmuan yang ada. Mau diharapkan seperti apa Indonesia? Gitu loh. Ini saking sayangnya saya terhadap semuanya. Itu kalau enggak lah ngomong ini mahal. Harusnya kelas saya itu menjadi penasihat presiden. Ini malah jadi YouTuber itu kan, ya turun derajatnya. Pak Sales Kicap Teram, Fadil Hirmawan, mendalami ilmu agama dan kesalehan seorang tergantung mulai terus ribuan yang seorang tergantung orangnya, bukan karena pondoknya. Pondok yang tidak baik itu ya ada. Semua tempat walaupun itu baik itu ada orang tidak baiknya. Ini saya buka rahasia. Di Pondok Pesantren Putra rata-rata, karena memang setelah lulus sekolah dasar ya, MI, SD ya, diniyah ya, itu biasanya mondok kan ya. Di sana kan masa-masa pubertas, masa-masa pencarian jati diri. Di antaranya yang paling bahaya itu kan puber itu, masa-masa puber itu. Lah, di sana saya mengalami sendiri, mohon maaf, saya mengalami sendiri, tapi saya tidak kena. Ada sistem namanya bahasa sempetan. Sempetan itu ya seperti gai itu loh, gai. Kalau malam itu, saya jijik. Saya tidak mau. Saya nggak mau tidur kumpul dengan kawan. Padahal saya masih mondok dan jarang saya tidur awal. Pasti tidur larut malam. Saya kurangi tidur, makan dan tidur, makan dan istirahat saya pada waktu saya masih di pesantren itu. Ada perilaku seperti itu. Dan itu balas dendam, nanti akan nyempet lagi ke adik seperguruannya. Kalau ada laki-laki kelihatan ganteng itu ya seperti kaum Lut itu, disempet pada malam harinya. Lah ini ada, saya tidak mengingkari loh. Saya punya pengalaman di pondok-pondok pesantren itu ada, tapi tidak semuanya. Ya tidak hanya di pondok pesantren Putra saja, yang di Putri juga ada yang dicabuli kiainya, tapi ya tidak semuanya. Jangan di generalisir gitu. Jadi nanti ini perlu ya diterima kritik yang seperti ini supaya untuk membangun bersama generasi anak bangsa, generasi yang berjuang membela agama. Kalau dimulai dari hal seperti ini, tidak ada bedanya pada pesantren salafiyah ataupun modern ataupun Islamic boarding school sekalipun, nggak ada jaminan. Doang setannya itu ya pinter, setannya itu ya mondok ya. Jinnya itu ikut mondok ya, maca kitab, ya balah kitab, ya kadang-kadang nyarai kitab berdoa ya. Itu. Jadi ini saya buka apa adanya. Oleh sebab itu kalau di pesantren saya itu tidak banyak santri yang saya terima. Karena apa? Gratisan semua. Jadi yang mondok di tempat saya itu gratis semua. Dan saya awasi betul. Itu kadang-kadang masih kecolongan juga kok. Ya karena anak-anak muda ini loh, seumuran Nabi Adam dan Hawa, yang saling tertarik satu sama lainnya, yang akhirnya ya iblis ini lebih berkuasa melalui hawa nafsu keduanya. Jadi ini pengalaman di pondok. Oleh sebab itu jangan naif lah, jangan munafik. Dalam arti jangan berlebihan menanggapi tayangan Trans 7 ini, karena nanti itu akan merugikan kita sendiri. Lebih baik kita memperbaiki diri. Oh iya ya, mungkin pesantren saya ada yang keliru ya, tak benahi. Cuma Trans 7 ya juga harus minta maaf. Dan kemarin kan ya sudah datang ke Lirboyo kan, walaupun cuma staf-stafnya ya. Yang diharapkan kan anak singkongnya datang ke sana itu. Khairul Tanjung itu dekat dengan Salafi yang Wahabi, ya bukan Salafi Salafus Saleh.
dekat dengan Mbak Alawi. Jadi jangan jeruk makan jeruk. Kamu sendiri itu begitu gitu loh. Lah kiai-kiai ini kan ya tidak semua sih. Jadi saya ya marah kalau Romo Yai saya Yai Anwar Mansur ditampilkan seperti itu, ya saya marah juga. Loh, kiai itu dapat al-fatihah dari santri-santri yang sudah sukses kok. Romo Yai Abdul Salam Mujib yang kemarin Al-Khazini musolanya runtuh itu ya dapat mobil Mercy, itu nggak beli sendiri itu ya hadiah dari santri-santri yang ingin gurunya, kiainya itu waktu ngajar ngaji rutin di daerahnya itu nggak pakai mobil lawas, itu aja kok. Jadi kita ini harus seimbang lah gitu loh, seimbang, tawazun tawasud lah. Jadi jangan sampai kita salahkan 100% Trans 7 atau kita salahkan 100% Lirboyo, ya tidak. Lirboyo ya ada benernya gitu loh. Ada benernya dan banyak benernya daripada salahnya. Ya karena apa? Lirboyo itu ya enggak murni bisnis seperti perguruan tinggi, yang enggak lambang seperti itu, yang bayarnya berapa sih santri-santri itu. Gitu. Dan di Lirboyo itu pakai sistem tradisional, makannya enggak makan kos, masak gendok sendiri-sendiri. Jadi cuma bayar pondok listrik itu cuma berapa puluh ribu itu saja loh. Gitu. Lah kiai dapat bayaran apa? Enggak dapat bayaran apa-apa. Lah cuma saking sayangnya saya terhadap Lirboyo, khususnya ketika ada kiai Lirboyo yang sering saya sampaikan itu, mohon maaf dari duriannya Yai Makhrus Ali, jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di Kesultanan Banten, dikudeta oleh Fatimah Ba'abud. Bahaya. Pelosok Al-Falah sudah juga dimasuki. Kalau Romo Yai Nurul Huda Jazuli sedo seperti apa yang muda-muda kok nggak bangkit? Ya alhamdulillah kalau di Al-Falah masih ada duriannya Gusmi, ya, yang tegas, ya. Tapi kalau yang misalkan Lirboyo ya semuanya melembem, ya kayak apa? Blok Agung melembem kayak apa? Kalau Gontor ya mungkin idealis ya. Nah kalau pondok-pondok pesantren biasa misalkan Al-Anwar Sarang misalkan, ya mohon maaf. Terus bagaimana itu? Inilah rasa cinta pasti ada. Sama-sama pernah mondoknya, sama-sama punya santrinya. Tak nasihati ayo do terima. Nah, gitu loh, aja malah nyerang saya. Jangan begitu gitu loh. Nanti menuduh Yai umat PKI, Yai Ikhya PKI piye toki. PKI di matamu. Malah lali piye. Jadi kembali kepada sistem mengurek permasalahan seperti ini, ya, kalau bukan seorang peneliti, kiai, ya, gak iso ini, gak iso. Jam ini masih belum selesai, ini loh, bertempat di pendoponya Wiji Ngesti, Wenganing Gusti, Jalan Alun-Alun Utara, nomor 7, Kota Pasuruan. Jadi saya pesan kepada Haji Muhammad Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan, sampeyan iku wong pribumi nduk, nak. Ya, walaupun gurumu ya baru sekalipun kamu gabung di situ, pernah menjadi anggota penting Petanisia di Pasuruan DPC bendahara, ya, kebenaran itu kebenaran, nak. Kamu sebagai ketua DPC Gerindra, ya kan, mohon maaf saya sebutkan mereknya, setelah jadi bupati ya jangan membesarkan partaimu. Kamu ini milik seluruh warga Pasuruan. Lah saya ini di Pasuruan juga punya rumah samu toh. Lah aku ki bayari awakmu setiap tahun. Pajak di Pasuruan saya itu jutaan loh ya setiap tahunnya loh. Mohon maaf, saya nggak riak ya pameran. Saya di Pasuruan itu jutaan saya bayar setiap tahun. PBB loh ya.
setiap tahun. Jadi Dek Rusdi Tejo, kamu coba objektiflah. Kasus yang ada di Winongan itu bukan konflik sosial. Nanti semuanya mau digiring ke situ, ya, untuk melawan Gus Huda, Gus Suadi, melawan PWILS yang ada di Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan. Bahaya, Dek. Ya. Jangan sampai kamu seperti Bupati Pati. Ayo, Dek atau Mas Sudewo, ya. Bela bangsamu. Oke, niatmu bagus, rapat koordinasi dalam rangka menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pasuruan. Tetapi sing mbok undang ki ora ono e. Lah sing mbok undang ki wong sing gak ngerti apa-apa iki piye to? Ya mohon maaf, ya ngerti tapi kan masih belum tahu duduk permasalahannya seperti apa gitu loh. Mukodimahnya, isinya, penutupnya itu seperti apa kejadian yang kemarin itu. Ini. Ya semoga saja yang diundang ini malam ini, ya saat ini ada yang melihat saya. Tolong sampaikan kebenaran itu tidak benar. Kul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kulil haqqo walau kana murron, walaupun mur baut pahit, ya, nek itu bener sampaikan. Terimalah kebenaran itu dulu. Karena pihak Gus Huda juga tidak mau damai, harus proses pengadilan. Gitu loh. Jadi mohon yang datang, ya, 300-an orang malam hari ini di gedung Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti, Jalan Alun-Alun Utara nomor 7 Kota Pasuruan, ya. Ngerti semua. Ngerti yang saya sampaikan ini. Fahim tum? Fahim. Nah, begitu. Jadi Petanesia pernah menjadi bendahara Petanesia sampai 2024 yang lalu. Dek Rusdi Sutejo. Mukibin akut. Oke, semoga saja setelah jadi bupati ini tidak, ya, menggunakan mukibinnya. Kemarin masih ke Solo, gimana ya. Dan jadi bupati milik orang banyak, milik seluruh rakyat Pasuruan gitu loh. Profesional lah, melayani, pelayan kok. Jangan diatur. Kalau jenengan mau diatur, ya berarti ini sudah menjadi program Petanesia kerjasama dengan Mossad Israel sana. Ini sudah mengatur seluruh pejabat negara, mulai dari presiden diatur kok. Pasal 5, pasal mendukung pencalonan presiden, para menteri, gubernur, bupati lah. Berbahaya kawan. Dajjal itu sudah menjajah. Dajjal itu jangan diartikan sosok satu orang fisik itu, tapi Dajjal itu adalah kiasan, ya. Dajjal itu adalah bahasa yang perlu dikaji, ya, memiliki arti pembohong, pendusta. Al-Masih itu bisa kemana-mana, safari, ya. Kenapa Nabi Isa itu Al-Masih? Karena setelah Nabi Isa disalib, ya, yang disalib itu ya Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi ketika orang Yahudi mengatakan aku telah menyalib dan membunuhnya, dijawab oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma sholabu walakin syubbihalahum. Syubbihalahum itu diserupakan seperti orang yang sudah meninggal dunia, padahal belum. Lalu ya pingsan lah, detak jantungnya masih aktif, ya, masih berfungsi, ya, mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi Nabi Isa setelah penyaliban itu umur 33 tahun kan, masih muda. Lah, lari menuju ke timur karena pada waktu masih remajanya itu ya pernah berkali-kali ke India. Nabi Isa itu pernah ke India berguru kepada para Brahma. Lah, setelah peristiwa penyaliban itu yang ditemui muridnya adalah Thomas. Lalu Thomas ini ikut dengan Nabi Isa menuju ke pegunungan Himalaya, tapi melewati daerah-daerah ya Persia, ya Iran, Afghanistan, ya Pakistan kalau sekarang. Dulu kan belum ada Pakistan. Lalu ke daerah
puncak gunung ya di daerah Kashmir ya, di daerah Kashmir sana. Jadi itu Nabi Isa umurnya 120 tahun lah, tidak langsung menuju ke tujuannya. Di tengah perjalanan beliau Nabi Isa itu berdakwah. Al-Masih itu bisa memiliki arti pengembara, pengelana ya, dakwah sambil dalam bepergiannya ya, sama seperti JT itu loh, Jamaah Tabligh gitu loh ya. Itu kan ya door to door ya, ketemu orang di jalan disalami, didakwai, diceramai itu. Ini Nabi Isa dulu Al-Masih. Jadi pengembara tidak punya rumah yang menetap, bisa dikatakan nomaden, tidak permanen. Sama seperti Dajjal. Dajjal itu ya begitu, senang ya walaupun punya tempat tinggal permanen, tapi lebih banyak nomaden. Nomadennya itu manja keliling, safari, berkunjung ke negara ini. Yang paling ya long ya intelijennya itu Indonesia. Mohon maaf. Sekelas Mas Umar bin Khattab itu leluasa karena ada tentara-tentara Dajjalnya di Indonesia. Mohon maaf, ini sudah berdiri. Hani Askaf itu masih ada loh ya, belum meninggal dunia loh ya. Pendirinya itu 4 pertama, ada yang mengatakan 5, tapi yang di sini ini masih 4. Yang Surah Istiqlal itu 4. Ini namanya. Nama Benyamin Ketang. Tempat tanggal lahir Jember 22 September 1972. Alamat Dusun Kerajaan RT 03 RW 4 Desa Taman Sari, Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Salam untuk warga Jember cari. Orangnya biasa-biasa saja, nggak sukses dulu ya. Tapi dulu namanya itu Nur Hamid namanya. Dulu tuh namanya Nur Hamid, dari Dusun Wuluhan, itu orang NU. Ya wong desa lah gitu loh. Tapi karena dekat dengan ya Gus Dur juga, Gus Durian lah dulu itu. Berorganisasi melalui generasi muda NU, GMNU itu, akhirnya dapat beasiswa sekolah sampai di Hebrew University di Yerusalem sana itu. Dusun Kerajaan RT 3 RW 4 Desa Taman Sari, Wuluhan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nomor 2, nama Mr. Sakata Barus. Tempat tanggal lahir Medan 16 Agustus 1960. Alamat Jalan Bhinneka RT 4 RW 2 Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah, ini pendiri agen AIPAC ini, The Indonesian Israel Public Affairs Committee. Nah, bahaya ini Dajjal di Indonesia. Bekerja sama dengan nomor 3, nama Mr. Hani Yahya Askaf alias Han Sakov. Kayak jenenge wong Rusia lah ya. Karnikov, Kalashnikov ya. Sama dengan kalau artis perempuan siapa ya? Anya Dwinov. Iya, Dwi Novitasari, tapi ketoknya kan Rusia ya. Anya Dwinov gitu kayaknya. Hansakov ya itu. Nggih. Tempat tanggal lahir kok Jakarta sih? Nah, ini gak Surabaya tah? Bapaknya Surabaya. Ini bapaknya John Sakafa ini. John Sakafa kelahiran Surabaya. Tapi bapaknya ini ibune Ambon, keturunan Ambon, Arab Ambon. Nggih. Kami juga mendengar kabar dari ayah karena kami selalu menjaga komunikasi dengannya bahwa beliau meneruskan perjalanan ke Yaman demi menengok bapaknya. Wis, nanti kapan-kapan dibahas sus. Ya. Alamat Jalan Haji Murtado nomor 17 RT 4 RW 6 Paseban, Senen, Jakarta Pusat, dekat dengan Pasar Senen, Stasiun Senen. Nah ini nomor 4, nama Mr. Y. Gatot Brihandono, sarjana sosial. Tempat tanggal lahir Semarang 1 Agustus 1986. Alamat Jalan Pesona Blok B nomor tak sebutkan karena ditulis di sini jelas orangnya, bukan fiktif loh ya. Bisa dicari orangnya, entah ya ada berapa yang meninggal dunia, tapi ini jabatannya selamanya. Jabatan ini selamanya melekat sampai meninggal dunia ya. Lainnya, struktur lainnya itu bisa gonta-ganti 2 periode, 5 tahun 5 tahun. Seperti bupati, presiden atau gubernur kita. Jadi bahaya, berbahaya.
Kalau kita sudah terafiliasi dengan seperti ini, seharusnya pemerintah itu turun tangan, bubarkan. Mas Munarman itu kan yang ngerti sebenarnya, tapi pura-pura nggak ngerti. Berbahaya. Indonesia akan dikuasai. Kalau Cina itu hanya menguasai ekonomi kita, Cina tidak mau menguasai teritorial negara kita. Kalau mau ya sejak dulu pada zaman Prabu Kertanegara, ya, lalu diusir oleh Raden Wijaya menantunya itu. Kalau mau, ya. Tapi hanya sekedar sekarang ini ya dikuasai 9 naga dan anak cucunya, waduriyatihim, sehingga kita hanya disisai sampahnya saja. Oleh sebab itu ayo bangkit bersama. Kapan? Ya, negara kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pak Bu Stefani Anggelia Putri nggih leres nggih, darah ulan betul sekali Pak nggih. Pak Parno Ripan, londo belangkonan ternyata masih ada saja di negeri ini hanya demi jabatan. Oh banyak Pak Parno, banyak. Yang namanya londo ireng itu bukan hanya dari kalangan pribumi Indonesia. Londo ireng itu dari Sudan. Campuran kalau yang pada waktu Malabi tewas di Surabaya, ya, itu londo irengnya itu dari Nepal, India, ya, londo ireng. Tapi itu pakaiannya tentaranya ya sama ya, pakai burqah seperti habaib sama. Nggih. Pak Parno, Pak Nuswanto, para kabib kebanyakan kalau ceramah cuma ngedabru saja karena nggak mondok. Jadi tradisi pondok pesantren itu sebenarnya luar biasa, pusat perlawanan para pahlawan dulu itu dari pondok pesantren gitu loh. Cuma harus mengikuti perkembangan zaman loh. Kita kan belajar di pondok pesantren itu ilmu mustolah, ilmu usul fikih, diantaranya al-muhafadzah alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Lah, hanya muhafadzah ala qadimi soleh saja, akhdunya ditinggalkan. Nggak mengadopsi ya perkembangan terbaru seperti sekarang ini ya, piye to ki, nggak bisa. Mbak Yai Joko Samad. Assalamualaikum Bapak Kiai Nur. Iya, menyikapi TV Trans 7 mohon jangan berlebihan. Memang di sisi lain kita membela Ponpes Lirboyo dan lain-lain. Di sisi lain para kabib perilakunya lebih parah daripada kejadian di Lirboyo. Jika di Lirboyo yang jalan dengan jongkok santri masih muda, anak-anak itu wajar. Tetapi di Ponpes kabib justru santri bahkan Ustadz Kiai sudah sepuh pada jalan jongkok. Oh gini. Saat silaturahmi dengan Mbak Alawi, bahkan disuruh makan dan minum bekasnya habib. Dan hal itu jika orang tersebut sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tidak akan terjadi, karena menghormati sesama manusia tidak boleh berlebihan. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jangan merendahkan siapapun manusianya, diharamkan. Kesalahan Trans 7 yang di roasting hanya Ponpes Lirboyo. Ini pesan dari guru saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, siap nggih. Jangan berlebihan nggih, siap. Saya menghormati, saya mencium tangan guru saya. Ibu saya masih hidup, saya mencium tangan ibu saya. Orang yang lebih tua, tamu-tamu yang datang ke studio saya cium tangannya, karena beliau lebih tua daripada saya. Yang sama-sama saya merangkulnya. Jadi jangan dikira, oh nggak punya adab, ta'limal muta'alim nggak diamalkan. Oh justru keliru. Ta'limal muta'alim itu harus diupdate pemahaman. Jangan memahami seperti kaul, bukan sabda Nabi loh ya, tapi ada yang memahami sabda Nabi, bukan. Barang siapa mengajariku satu huruf saya boleh jadikan sebagai budaknya. Saya dimerdekakan atau tetap dijadikan budak, saya akan setia. Enggak begitu. Memahami ta'limal muta'alim itu juga harus terupdate loh mas-mas, yai, gus-gus. Jangan hanya tekstual apa adanya. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kalau di pesantren itu kan yang munduk-munduk nyim kan anak-anak ya. Tapi kalau yang di Habib itu kan yang tua-tua ya. Yang tua malah mencium anak kecil ya. Nggih ya. Masya Allah. Anak cilik Habib kecil itu sudah dipuja-puja.
Yang cium dia orang tua, yang cium tangannya iki piye to ki gak kuwala-walik ta. Faktanya begitu, leres Yai, leres memang begitu. Nggih. Nah, ini yang tidak boleh. Nggih. Quran surat An-Nisa ayat 36. Ini saya baca. Ini tak bacakan ya. Ya namanya spontan ya. Surat An-Nisa ayat 36. Nanti kalau nggak bener ya Romo ya saya ingatkan. Pas bonggal, pas ya saya harus menerima diingatkan. Ya, ini namanya orang kok saya dinasihati oleh Trending Nesia ya salahkan kok. Namanya kebaikan itu kan ya apa salahnya diterima kan begitu. Apalagi nasihat kebaikan. Uang menasihati justru sayang. Jadi saya menyayangi Lirboyo dan semua pondok pesantren yang kena di Trans 7 itu. Halaman sebentar 36 kecil gitu. 36 lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wabil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama. Maaf suara saya terlalu tinggi. Bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Leres nggih namanya nggih. Berarti sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan siapapun atau sesuatu pun. Dan wabil walidaini ihsana, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini ajaran agama kita. Lebih baik menghormati orang-orang tuamu itu. Para pemirsa semua, wahai seluruh anak santri-santri semua. Kadang-kadang salah persepsi memahami kitab Ta'limal Muta'alim, justru lebih menghormati kiainya daripada orang tuanya. Ini keliru. Gak begitu. Karena apa? Setiap dalil itu ada letak penetapannya, tempatnya. Semua makanan itu sangat istimewa, sangat berguna, sangat baik semua. Setiap makanan yang menunjang ya kehidupan ya pertumbuhan ataupun merawat tubuh kita. Dalile kentang, ya pasti, kentang itu paling hebat. Ya. Dalile nanas, ya nanas itu bisa meluruhkan batu ginjal. Ya. Dalile semangka untuk mengencerkan darah dan anti penyakit jantung. Ya. Dalile dalile nasi, ya. Terus begitu, saling memuja, ya jenisnya. Oleh sebab itu kita harus seimbang, menerapkan dalil itu harus pada tempatnya. Jadi tidak boleh misalkan kita langsung apa adanya kita ambil takbir dari Ta'limal Muta'alim, yang lebih hebat itu adalah guru daripada orang tua. Keliru kayak gitu. Tetap orang tua lah, orang tua yang biayai kamu bisa mondok ngaji kuliah itu siapa? Bukan dosenmu, bukan gurumu, bukan kiaimu. Jadi ada tata letak penerapan ya takbir yang ada, tidak boleh digerabah uyah semua. Nggih, terus sebenarnya nggih. Terhadap kerabat yang membutuhkan, orang-orang atau anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga-tetangga dekat ya, dan begitu juga teman dekat dan pelancong, ibnu sabil ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Jadi jangan menyombongkan diri. Nggih, terima kasih matur suwun, nggih matur suwun. Terima kasih dinasihati matur suwun. Tidak hanya Romo saya sendiri yang menasihati, panjenengan semua lewat sini bisa menasihati saya.
Nggih, jadi semuanya saling menasihati. Kartika Evandra Channel, Ketua PWLS sudah jenguk Gus Tom belum? Gimana itu solidaritasnya? Kerja nggak kerja, cuma ceramah tok nggak bisa bagi waktu buat jenguk Gus Tom. Nggih, siap, nggih, sudah melalui perwakilan Jawa Timur, melalui perwakilan semua sudah ada, nggih, insyaallah, nggih. Bismillahirrahmanirrahim, sambil membaca tulisan panjenengan sore tadi. Bu Zenzeta, salam Yai. Melawan musuh dalam selimut memang berat dan dilematis, tapi kebenaran harus ditegakkan. Itu sebenarnya ujian bagi Lirboyo. Takut kepada Allah atau tak enak hati kepada Habib yang sebenarnya Habib itu bukan siapa-siapa. Nggih Bu Zenzeta. Kalau sudah pada derajat ihsan nih, u'budillaha ka'annaka taroh musyahadah fa illam takun taroh fa innahu yarab muraqabah, maka lebih takutlah kepada Allah. Bu Zenzeta menasihati keluarga Lirboyo dan alumninya, monggo diterima karena demi kebaikan bersama, jangan terpancing. Ini permainan media, ini sudah disetting sama seperti algoritma dalam media sosial yang ada. Nggih, Bu Zenzeta, terima kasih. Kang Santri 99 Tuban hadir, nggih, monggo Tuban. Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, saya ikut prihatin ngulik tuntas di Jawa seperti itu, tapi juga ada hikmahnya. Begitu cepat Umarok kasih tanggapan, tetapi kalau soal Ba'alawi kenapa tidak ada yang bertindak? Ini namanya logika kebalik. Nggih. Leres panjenengan Pak Toko Suryo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Logika kebalik. Sampai ada audiensi ke gedung DPR RI ya. Ya Allah, kok begitu? Harusnya itu undang, ayo Habaib Ba'alawi melalui Robito Alawiyah Tah atau Majelis Ta'lim yang ditunjuk, dan Romo Yai Maduddin Usman undang. Ajaran Ba'alawi lebih ngeri. Hanya sekedar ini aja Trans 7 ya sampai segininya itu nggih. Kadang-kadang ya ini jangan berlebihan. Ikdilu aqrabul taqwa. Adil lah nggih. Pak Pamungkas sudah mana? Pak Kiai, mohon diterangkan kesesatan Pondok Yapi Bangil karena ada alumninya yang membuat pondok mengaku sebagai ahlus sunnah. Ini tadi Wafi akan dituntut oleh guru gembul. Pak Pamungkas Pramana nggih. Alumni Yapi, Habib Husain Al-Habsyi kan, Yapi itu, Bangil. Alumninya ya banyak, di antaranya pendiri Dalwa itu ya dari Yapi juga. Pendiri Dalwa, Darul Lughah Dakwah itu dulunya ya nggak punya punya pondok sebegitu besar. Wah, itu dulu ya guru-guru ngaji kampung di Bangil itu. Jadi Yapi, Yayasan Pendidikan Islam Bangil itu terkenal mazhabnya Syiah. Ya Imamiyah, Itsna Asyriyah, jelas. Muridnya lulusannya diantaranya adalah Habib Ja'far Husain Al-Hadar. Oke, itu juga halu. Jadi ini sihir yang luar biasa bagi remaja-remaja milenial kita. Seakan-akan ini, wah Habib gaul, ya. Ada sihirnya, bahaya, hati-hati. Jenengan kepingin melihat wajahnya Habib yang dulu ada seperti wajahnya Habib Husain Ja'far Al-Hadar ya. Ini loh saya punya. Ini wajahnya proses ini. Sejarah tidak akan bisa bohong. Habib persis wajah ya. Ya. Kayak apa ya, hukum alam kebangkitan kembali. Persis wajah ya. Wajahnya kayak ini Habib Husain Al-Hadar itu. Sejarah tidak. Itu lulusan Yapi Pak Pamungkas Pramana. Yapi. Jadi lulusan Yapi itu kalau pas acara Asyura itu ya masih gini. Ya Husain, kadang dua. Ya Husain, padahal di dalam hadis Nabi itu laisa minna, tidak diakui menjadi umat Kanjeng Nabi orang yang napui wajahnya dan tubuhnya, nyuek-nyuek bajunya. Ya Husain.
panggil Allah, Allahu Akbar, isfa' lana ya Haidar. Turuti panggilan Husain, labbaika ya. Ya gitu lah, pokoknya gitu. Itu Syiah, nggih, Syiah Pak Muhammad mana nggih. Maka mengaku Ahlussunnah, oh kamuflase. Pinter ya, Dajjal itu kan pinter ngapusi, berdusta itu pinter, tapi kelihatannya itu meyakinkan. Hati-hati, waspada, maca surat Kahfi selamanya, dipahami isinya. Sama setelah tahiyat di akhir itu, tahiyat akhir ya, setelah Hamidum Majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, amin fitnatil mahya wal mamati, amin fitnatil masiihid dajjal, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Nih, Pak Mas mana? Urusan kok hilang dia. Sebentar. Kalah gemet, dari dulu Indonesia akan dipecah-pecah seperti Timur Tengah. Semoga saya tidak bisa. Bunur. Tingkit. Karena kalau menentang orang yang berdalih agama akan diartikan menentang perintah Tuhan. Kuasailah hati pemeluk agama, maka kamu akan menguasai seluruhnya. Karena apa? Agama itu nggak dibutuhkan berpikir 1, 2, 3 langsung terima begitu saja, husnudon saja. Pak Joko Nur, Tangerang Selatan, Banten, hadir. Siap Pak Joko Nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Yadin Nugroho, keluarga besar beliau. Amin. Matur suwun wa anta kadzalik, Allahumma ya Allah. Nggih, matur suwun Pak Joko Nur. Pak C, zaman dulu itu manusia apa bisa berbicara sama hewan, Kanjeng? Terlebih orang Nusantara itu kok bisa berbicara sama arwah muqaddasah. Berbicara dengan hewan itu bisa, Pak C. Jenengan buktinya, coba kalau nggak percaya, punya ayam, kau sendiri. Bahasa cicak, bahasa kucing, bahasa kuku. Ya. Kita ngerti bahasa tapi secukupnya, hanya untuk komunikasi singkat. Ya, pembukanya saja. Lah, sama seperti Nabi Sulaiman, sama seperti ilmu aji gineng namanya. Ilmu aji gineng itu bisa membaca dan mendengarkan maksud ya suara dari hewan-hewan tertentu yang telinga biasa itu nggak mampu menerima. Tapi langsung otomatis diproses oleh otak kita dan memahaminya. Sama seperti angling dharma. Itu ketika ada cicak itu maksudnya apa? Oh, bahasanya tikus apa ngerti kabeh. Jenengan juga sebenarnya tahu. Jadi aji gineng. Nabi Sulaiman tahu. Nah, kalau bahasa keseluruhan ya tidak semuanya orang bisa. Karena kadang-kadang ada yang bisa tapi melalui bawaan, takdir. Tapi ada yang melalui dipelajari, kadang bisa seperti itu. Jadi Pak C, terlebih orang Nusantara kok bisa berbicara sama arwah muqaddasah. Kalau berbicara sama arwah muqaddasah itu kebanyakan hanya menggunakan insting, perasaan, perkiraan Pak C. Enggak langsung bisa dibenarkan keseluruhan, enggak bisa. Karena apa? Sama seperti memahami Nabi Khidir misalnya. Ini belum tentu ke Nabi Khidir. Kadang-kadang kita salah asumsi, persepsi kok dikira Kanjeng Nabi Muhammad, padahal enggak. Kadang-kadang arwahnya Belanda, arwahnya Jepang itu masih bisa terekam di dunia dimensi 4 dan dapat diturunkan ke dimensi kita 3. Itu bisa. Kadang-kadang ada satu tempat ya penjara atau misalkan di Digul di Papua sana itu ada nyawa-nyawa tentara Jepang yang meninggal di sana, itu masih bisa diajak komunikasi. Ya, mungkin korennya itu juga bisa Pak C. Tapi tidak semua. Kalau arwah muqaddasah itu belum tentu. Kadang-kadang arwah muqaddasah itu nggak bisa bicara. Hanya kita memahami isyarat dari mereka. Kalau di Turki ya, itu ada paranormal apa ya? Di Turki itu ada tampilan bentuk fisik dimensinya jin itu ada. Masuk kamera. Kalau di Indonesia ada yang settingan, ada yang asli juga. Monggo itu dipelajari, diteliti. Lah, bisa berbicara kadang-kadang, tapi bahasanya itu kadang bahasa kuno. Jinnya jin tua yang hidup puluhan ribu tahun ya, ribuan tahun yang lalu. Ada yang arwah ya,
korinnya, ada yang macam-macam. Di Indonesia juga banyak. Jadi arwah-arwah yang ada, baik yang mutmainnah ataupun lawamah, itu masih ada di alam semesta raya kita. Dan kita bisa memanggilnya dengan media atau mendatangi tempat komunitasnya. Tapi untuk masalah komunikasinya itu tidak bisa sempurna. Kadang hanya isyarat belaka. Berarti seandainya kita ditemui seorang wanita yang memakai pakaian pocong, ya, dengan membawa anaknya berdarah-darah semua tubuhnya, itu sebenarnya peringatan bagi manusia yang melihatnya bahwa di alam barzah itu, ya, ada arwah yang belum mutmainnah sempurna. Sama seperti kasus pembunuhan misalkan di Palembang, hamil dibunuh oleh laki-laki, di Karawang dibunuh lah. Itu masih kaget. Korinnya, gampangannya gitu lah, korinnya. Lalu ingin berkomunikasi dengan manusia, tapi manusianya malah lari atau tidak memahaminya. Jadi pengumuman untuk para pemirsa semua, jika di pedalaman, di pegunungan, di pulau-pulau terpencil, ya, di mana saja berada panjenengan, pas gelap-gelapan ditemui oleh sejenis itu bukan jin. Itu kemungkinan arwah yang ghairul muqaddasah, Pak J. Ajak bicara saja, jangan takut. Wah, ya itu ada-ada saja, nanti kalau ditemui yang Melayu juga. Ya jangan takut, itu pengen ngajak komunikasi. Jangan ditipui, jangan. Karena apa? Itu diperlihatkan oleh malaikat, ya, dan diawasi. Tidak boleh mengikuti manusia yang kamu temui. Kalau melanggar aturan dibakar oleh api dari malaikat penjaganya. Jadi malaikat, ya, tentaranya mungkar nakir lah, gitu. Nanti jenengan tuduh saya ini klinik, nggih. Kalah gemet dari dulu Indonesia akan dipecah-pecah nih. Turen channel PBNU apakah sudah banyak disusupi agen Mossad, Yai? Enggak banyak tapi ada. Termasuk diantaranya yang kemarin itu acara di UI itu, ya kan? Melegitimasi Israel membantai Muslim yang ada di Gaza sana. Karena apa? Indonesia mendukung organisasi terbesar massa Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama, ketuanya mendukung lah. Padahal nggak mendukung, tapi kan bisa namanya di framing atau dibujui, ya, dikadali, ya, diprengi, ya juga bisa. Nggih. Pak Kafkai Vandra Channel, Ketua PWL sudah. Pak Andrianto, terima kasih atas informasinya ke Indonesia, barokah Allah, amin matur suwun. Pak Joko Nur, Pak Jai. Pak Revaga, Yai, apa benar Bupati Pasuruan itu bendahara Petanesia? Benar. Tapi kelihatannya di sini dituliskan, ya, 2024 sudah tidak. Ini kan ada. Ini dari KPU loh, ya, sumber data. Info pemilu KPU terakhir akses tanggal 28 Oktober 2024. Ini. Calon Bupati Haji Muhammad Rusdi Sutejo, nomor urut 2. Nomor 5, relawan Daru, derek Guru Lutfi Kabinet Penasihat, bagian jabatannya penasihat. Tahun 2024, tahun keluar 2024, karena sudah jabat. Jadi Bupati kan kesibukannya, ini keluar. Terus nomor 4, DPC Petanesia Habib Lutfi, bendahara, 2024 keluar. Itu Pak Rifangga. Laras. Jadi tolong pahami, Bupati pun belum tentu bisa memahami IPEC seperti yang saya sampaikan ini. Ini cara kerja Dajjalun Kadzabun. Termasuk yang mengendalikan adalah agen Mossad Hani bin Yahya As-Sagaf bin John Sakafa. Tulisannya kan John Sakafa. John itu Yahya, Sakafa itu As-Sagaf, gitu loh. John itu Yahya atau Yohanes. Nabi Yahya itu kan Yohanes. Nggih, Pak Jai nggih. Terus berikutnya Pak Santri Goib. Al Habib Yuya nggih, monggo Pak Santri Goib nih. Pak Nurhadi, kenapa Gus Fuad tidak muncul lagi Pak Kiai? Saya baru saja komunikasi dengan Gus Fuad. Beliau sementara ngatur strategi. Ya biar yang muda-muda menyerang dulu. Gitu. Beliau ngatur strategi itu aja. Jadi saya, ya, namanya manusia itu, ya, punya keluarga, punya kepentingan
untuk nafkah anak istrinya, ya kemungkinan beliau masih menata dulu gitu, menata dulu, tapi tetap ngatur strategi. Komunikasi dengan saya baru saja, terus saja menghubungi saya, Pak Nuradi, Pak Sakera, Cak Sakera, pribumi Nusantara bangkit bersatu lawan Ba'alawi migran Yaman, melawan tapi dengan cara yang bijaksana, jangan dengan kekerasan, jangan dengan menyakiti, ya jangan. Kita mencontoh, memberi contoh kepada semuanya. Cak Sakera. Jadi misalkan ada Laskar Sakera malah justru memusuhi para pejuang Nusantara, yo salah itu. Salah tujuannya. Sakera itu pejuang ya. Di Bangil, Rembang, Pasuruan itu ketika Petanisia sudah bergerak, DPC Petanisia Kabupaten Pasuruan itu sudah berhasil merestorasi makam-makam keramat, ya. Ada sebagian yang sudah diba'alawikan, ada sebagian yang belum. Kalau tidak ada protes ya dari warga setempat, ya terus dicarikan marga Al-Habsyilah, Ba'abudlah, Bin Sahillah dan semuanya. Tak saya kira. Wijaya Kusuma, assalamualaikum Pak Nurul, waalaikumsalam. Jangan pernah jadi saya juga pernah jadi santri. Saya juga suka membantu kiai saya dan itu bukan paksaan. Cuma cari muka dengan kiai biar dikasih ilmu khususnya, hanya tidak pernah berjalan dengan jongkok. Ridho seorang guru sama dengan ridho seorang tua, orang tua kita. Ya, diridhoi oleh Allah Ta'ala. Barokah. Ziyadatul khairnya itu lebih banyak. Saya juga punya teman dulu itu namanya Kiai Jamal ya. Dulu itu kalau ngaji itu ngantuan. Karena apa? Kecapean membantu ngerjakan sawahnya kiai saya. Walaupun ngajinya itu banyak yang ketinggalan, itu jadi kiai besar. Kiai Jamal dari Lampung, orangnya hitam itu. Banyak kiai-kiai yang tabarukan ya, membantu ngurus ya keluarga Yai, karena Kiai kan nggak bekerja, ngurus santrinya, yang ngerjakan ya santrinya juga gitu. Jadi jangan sampai ini termasuk eksploitasi, jangan begitulah ya. Dilihat dulu ya sikonnya seperti apa. Masa misalkan melatih santri untuk ro'an itu kan ya bermanfaat untuk dirinya. Latihan dalam hal mengamalkan hadis Nabi an-nadhofatu minal iman juga. Pak Bedu, Pak Karsono Penjati, mudah-mudahan citra umat Islam siap, Pak Karsono Penjati, Pak Bedu Dida. Ba'alawi membesar di era Partai Biru berkuasa. Partai Biru itu partai apa? Saya tahu, jenengan juga tahu. Partai Biru itu 30 menit kita di sini tanpa bicara dan aku lelah. Nah itu dulunya Partai Biru Pak Bedu terhadap kebencian dan pidana terhadap istilahnya kalau mau blokir ya Trans 7 ya blokir Ba'alawi juga. Ini namanya adil dan bijaksana. Karena waktu durasinya sudah tidak tersedia lagi ya, sudah 1 jam setengah berjalan. Mohon dimaafkan jika ada keterangan yang masih belum sempurna. Jenengan sempurnakan, jenengan kembangkan sendiri dari AIPAK ya, dari Petanisia, John Sakafa, Hansagov, Bupati Pasuruan ya, Lirboyo, Trans 7, Transkop dan lain sebagainya. Monggo jenengan kembangkan sendiri karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah jenengan lebih mampu untuk mencari berita pendukung apa yang telah kami sampaikan malam hari ini kepada panjenengan semua. Demikian, jika ada yang kurang berkenan kepada siapapun juga mohon dimaafkan karena kami manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Al-insan mahalul khota' wan nisyan. Ini buktinya sudah mengkaji tentang agen Mossad, agen Israel yang ada di Indonesia. Nah, Dajjal itu adalah keturunan ya
Yahudi penduduk Yasrib Madinah sana yang berkembang kemana-mana sampai menjajah. Al-Masih mengelana ke seluruh dunia. Hati-hati dan waspada, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan lupa hafalkan, baca secara istiqomah ayat 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi, dan mungkin 10 ayat yang terakhir surat Al-Kahfi juga. Dan sebelum salam dalam setiap tahiyat akhir kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.